Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh linabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati panitia lomba pidato bahasa Indonesia dalam rangka Semarak Bulan Bahasa 2024 beserta para pemuda harapan bangsa dan para pemudi harapan pertiwi. Tidak ada yang paling utama selain memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa mencurahkan nikmat yang tak dapat dihitung oleh akal manusia. Salawat berbingkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi teladan umat, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya penerang hati, pembawa risalah suci yang menghapuskan kegelapan hati dengan kasih sayang yang melampaui. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya robbal alamin. Izinkan saya, Salwa Nadifa Kamila dari Madrasah Sanawiyah Negeri Bangkalan, mencuri sedikit perhatian dan waktu untuk berbicara sejenak tentang menjaga bahasa, mempertahankan bangsa sebagai benteng identitas di era globalisasi. Sebuah topik yang saya harap dapat menginspirasi dan menggugah pemikiran kita bersama. Hadirin yang dirahmati Allah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku, provinsi, dan daerah. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak keberagaman dan salah satunya adalah bahasa. Berapakah bahasa daerah yang ada di Indonesia? Menurut laman bahasa dan peta bahasa di Indonesia pada situs web resmi Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, bahasa daerah yang ada di Indonesia yang tidak termasuk dialek dan subdialek yang telah diidentifikasi dan divalidasi sebanyak 718 bahasa. Oleh karena itu, pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, para pemuda-pemudi Indonesia dengan lantang mengikrarkan, kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ikrar tersebut bukan hanya simbol persatuan dan kesatuan bangsa, akan tetapi juga bukti bahwa bahasa Indonesia adalah salah satu fondasi dalam perjuangan kemerdekaan. Menurut Richard Saupia, bahasa adalah elemen paling mendasar dari perkembangan peradaban manusia. Di tengah perbedaan suku, ras, etnis, budaya, dan agama di Nusantara, bahasa Indonesia menjadi sebuah lem yang merekatkan dan menyatukan kita dalam satu kesatuan, yakni bangsa Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, namun di tengah globalisasi yang semakin pesat ini, tantangan menjaga bahasa Indonesia juga semakin besar dan dampaknya yang signifikan terutama bagi golongan muda. Apa yang kita rasakan dengan adanya globalisasi? Ya, globalisasi berdampak positif bagi manusia. Akan tetapi selain dampaknya yang positif, globalisasi juga berdampak negatif apabila kita tidak bisa menyikapinya dengan bijak. Seperti halnya penggunaan bahasa Indonesia di tengah globalisasi ini. Tanpa kita sadari, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah jarang sekali kita dengar saat ini. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, yakni pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang lebih sering digunakan pada kehidupan sehari-hari dan media sosial. Faktor yang kedua, kurangnya kesadaran dan edukasi betapa pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Faktor yang ketiga, kebiasaan masyarakat, terutama golongan muda yang lebih suka berkomunikasi dengan cara yang praktis, santai, dan informal. Dan faktor yang keempat, yakni dampak dari perkembangan zaman
atau modernisasi, di mana segala sesuatu yang ada di lingkungan kita harus selalu terbaru. Kucing adalah hewan karnivora, tapi tidak makan manusia. Bahasa kita adalah bahasa dunia, tetapi kenapa tidak kalian jaga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Sebagai generasi muda, kita diminta untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, termasuk dalam menjaga identitas bangsa melalui bahasa Indonesia. Menghargai bahasa sendiri merupakan salah satu bentuk penghormatan pada bangsa dan agama. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa menjaga bahasa adalah tanggung jawab bersama. Bahasa adalah identitas bangsa, dan di era globalisasi ini penting bagi kita untuk memperkuat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa adalah benteng yang mempersatukan kita. Dengan begitu, kita dapat melestarikan warisan budaya kita. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga setiap kata yang saya sampaikan dapat mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga bahasa Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.